Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat sehingga kita telah dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka mengikuti pengajian yang akan dilaksanakan insyaallah sebentar lagi. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membawa kita alam kegelapan hingga alam terang-terang taubahnya seperti pada pagi hari. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mohon izin ada yang perlu disampaikan sedikit sehubungan ketua peribadatan pada saat ini. Kamu bisa nilai sendiri, beliau itu adalah dalam keadaan sibuk, tidak pernah datang lagi ke Masjid Al-Qahar ini. Maka untuk semasa periode ini ketua mengambil alih melaksanakan tugas peribadatan dan perpanjangan melaksanakan tugas ini. Kami menunjuk Saudara Haji Abdul Muiz SAG sesuai dengan pertemuan kami beberapa hari yang lalu. Coba dulu, perhatikan dulu ya. Minta waktu sebentar. Kemudian kami selaku ketua, alhamdulillah pada sampai tanggal 8 ini sudah 1 tahun. Pasnya 1 tahun. Kemudian bagi yang ingin melaksanakan tugas dan yang mengusul untuk melaksanakan tugas seperti imam, ada juga yang mengusul untuk membaca khutbah, maka dengan ini kita belum bisa kami menentukan. Belajar dulu dan insyaallah ke depan akan kami tentukan. Demikianlah yang dapat kami laksanakan, yang kami sampaikan sebagaimana biasa. Kita sama-sama mendengarkan kajian subuh yang disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Hidayat. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warka'u ma'ar raki'in. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al hadis atau kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Pagi hari ini kita semua diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, Islam, sehat, sempat. Alhamdulillah sudah menjalankan perintah Allah salat subuh, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara berjamaah. Selanjutnya kita lanjutkan dengan belajar fikih. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Qahar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita meneruskan tentang rukun-rukun di dalam salat, memasuki rukun fi'li, rukun yang berupa pekerjaan, yaitu ruku, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. Pakai ain ya, ruku' ya, bukan pakai ka. Ini rokok nanti ya. Jadi ruku' bukan rokok. Jadi ruku' ini adalah termasuk rukun di dalam salat, dan ini yang harus kita lakukan. Kita ruku juga sekalian tumak nina, berdiam sejenak ketika ruku. Minimalnya Bapak dan Ibu, ruku ini adalah seseorang dia mempertemukan dua telapak tangan dengan dua lututnya, ya. Yang paling sempurna rukunya itu adalah yaitu badan bagian kita belakang, punggung sampai ke leher ini dalam keadaan lurus, ya, seperti papan gitu. Itu yang paling bagus. Baik, kita contohkan Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita ruku, ya, setelah kita membaca surat Al-Fatihah, membaca surat-surat pendek, ya, ayat-ayat Al-Quran, maka rukun yang selanjutnya adalah ruku. Yang paling sempurna ketika kita ruku, ya, maka pertemukan dua tangan kita ini dengan dua lutut. Allahu Akbar. Posisi dalam keadaan kedua tangan bertemu dengan kedua lutut. Dan jangan dirapatkan jarinya, tapi jarinya direnggangkan, ya. Terus jangan kita tempelkan begini, tapi dibuka. Kedua tangan dibuka, kemudian punggung, badan, dan leher dalam keadaan lurus, sehingga kalau ditaruh mungkin bejana, wadah, ya, tisu, minuman, maka tidak akan jatuh, tidak akan tumpah, ya. Tapi kalau seandainya ada orang yang dia gak lurus, cuman dia sudah bertemu, misal ada yang begini misalnya, dapat paling minimalnya ruku, karena dua tangannya sudah bertemu dengan dua lutut. Cuman yang paling sempurna lurus, ya.
Baik, begitu. Ya, maju satu orang Pak yang masih muda biar kelihatan. Ya, ya. Maju satu orang ya, kita contohkan. Ya, siapa terserah, silakan. Jangan malu-malu. Ayo, satu orang maju ke depan, kita praktekkan juga tata caranya rukuk. Mari Pak. Baik, ya. Menghadap ke jamaah, Pak. Ya. Nah, jadi setelah kita membaca surat Al-Fatihah, posisi masih seperti ini tadi Pak. Nah, membaca surat, maka kita mau ruku. Kalau ruku ini sunnah sebelum kita ruku ngangkat kedua tangan. Ya, pandangan ke bawah Pak ya, jangan merem Pak. Pandangan ke bawah, Allahu Akbar ruku. Nah, ya. Ya. Naikkan lagi dikit Pak. Nah, sekira kalau seandainya kita naruh ini nggak akan jatuh dia nanti Pak. Nah ya, tahan Pak ya, tahan. Dan ruku ini adalah termasuk rukun yang panjang. Kalau semalam suntuk misalnya semalaman ruku boleh panjang-panjang karena rukunnya panjang sampai isyroknya misalnya. Salat ya, ya. Jadi udah ketemu posisi kedua tangan direnggangkan, ya. Kemudian punggung, ya, kepala diratakan. Nah, begini ya. Baik. Ya. Dan ada beberapa kesunahan kita disunahkan mengangkat kedua tangan, Pak ya. Satu sunnah angkat tangan ketika takbiratul ihram. Takbir. Allahu Akbar. Satu ini ya, sunnah. Kemudian ketika kita mau ruku, Allah ruku Pak. Ya. Ya. Kemudian ketika sami Allahu liman hamidah, angkat tangan lagi. Nah, tiga ini ya. Ketika mau sujud nggak sunnah. Kapan lagi disunahkan lagi? Ketika bangun dari tahiyat awal. Salat yang bilangannya 3 rakaat, 4 rakaat tahiyat awal Pak ya. Ini berarti posisi sudah rakaat yang kedua ya. Rakaat yang kedua baca tahiyat at-tahiyatul sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mau berdiri rakaat yang ketiga, berdiri Pak. Berdiri, angkat kedua tangan. Allahu Akbar. Ya. Jadi ada 4 tempat kita disunahkan mengangkat kedua tangan. Satu ketika takbiratul ihram. 2 ketika kita mau ruku. Ketiga bangun dari ruku yaitu i'tidal, dan yang keempat ketika bangun dari tahiyat awal. Selain itu tidak disunahkan mengangkat kedua tangan. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak tentang rukun ruku, silakan. Bapak imbi. Boleh, silakan Pak. Bagaimana kalau ada yang lain? Baik, ya. Itu kalau sebagian ada yang tadi bangun dari ruku, ada yang mestinya sunnahnya ngangkat kedua tangan ya, tapi dia setelah dia ngangkat kedua tangan, diangkat dua tangan seperti berdoa begitu ya. Ya. Bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Kemudian dia buka kedua tangan. Jawabannya sunnahnya tidak usah ngangkat kedua tangan, kecuali kalau doaku kunutnya. Jadi nggak usah diangkat kedua tangan. Ya. Dan juga nggak usah diusapkan. Dari misalnya dari ruku kan. Tidak usah diangkat kedua tangannya, tapi cukup begini saja ya. Tidak usah Rabbana lakal hamdu, dan tidak usah juga ketika dia sudah tidak mengusapkan dulu ke muka, kemudian baru sujud. Tidak usah. Jadi tidak disunahkan ya. Tapi kalau seandainya ada yang begitu tetap sah. Jawabannya tetap sah, tapi tidak disunnah. Ada pertanyaan lagi, Bapak, Ibu, silahkan. Ya. Boleh ya Pak.
Baik ya. Jadi yang paling bagus, yang paling tepat itu ketika kita berdiri, pandangan kita itu melihat tempat sujud ya. Ketika kita berdiri. Begitu juga ketika kita dalam keadaan ruku ya, bukan melihati jempol kita, tapi memandang apa? Memandang tempat sujud. Allahu Akbar. Lihatnya ke tempat sujud, bukan ke sini ya. Apalagi ke sana misalnya kan. Nah, lagi ruku melihat ke sana, ke sana. Jangan, tapi memandang ke tempat sujud, pandangannya ya. Tapi kalau seandainya misal, karena kan mandangnya kan gak wajib ya. Ada yang misalnya melihatnya tadi, misalnya melihatnya melirik sini, melirik sana, melihat ke bawahnya, kadang-kadang ke tempat sujud, kadang-kadang melihat ke kaki, maka tetap sah. Karena pergerakan mata tidak terhitung. Cuman yang paling bagus, sunnahnya memandangnya ke tempat sujudnya ke bawah ya. Ada lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan. Ya. Oh, megangnya ke ini ya, ke apa namanya? Betis. Nah, maka kalau megangnya ke betis pasti enggak lurus dia nanti ya. Kenapa? Karena sudah lewat. Coba kita praktekkan ya. Sunnahnya tadi kedua tangan megang ke lutut, dia kelewatan ya sampai ke betis, pasti nggak lurus punggungnya nanti. Ketika seseorang dia melebihi dari lutut, maka lihatlah posisi tangannya dia ke betis pasti nggak akan lurus. Kenapa? Karena sudah lewat. Lurus nggak? Nggak lurus. Ya, nggak lurus. Jadi dirubah kalau masih ada mungkin bapak-bapak yang tangannya sampai ke betis, cukup sampai ke lutut saja supaya punggungnya jadinya lurus ya. Ya. Digantungkan saja. Nah, baik. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya. Jadi pas sami Allahu liman hamidah berarti bangun dari ruku ya. Nah, kalau sudah bangun dari ruku maka kita tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam. Jadi syaratnya kita mendapatkan satu rakaat bersama imam, syaratnya kita harus mendapatkan ruku dan tumaknina beserta imam. Nah, ini contoh dua orang berarti Pak. Ya, maju sini gantian Pak. Biar kita contohkan. Karena kalau dengan dicontohkan baru paham. Maju silakan. Dua orang Pak. Ayo. Ayo. Satu lagi Pak. Satu lagi. Ya. Sini Pak, maju sini lagi. Ya, kaki dulu Pak ya, sini dulu. Masih di belakang dulu. Jadi misalnya posisi misalnya masbuk Pak. Jadi ketika seseorang imam sudah memulai dalam sholatnya, sudah baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian ada kawan kita baru bergabung misalnya kan, ini shop katakanlah rame, dia baru datang, mengucapkan baru takbir, Allahu Akbar, ya. Kemudian kawan kita yang imam tadi ternyata dia posisi tangan Pak ini sudah selesai membaca surat yang disunahkan ya. Baca surat maka dia ruku, imam ruku. Allahu Akbar. Sementara makmum belum sempat membaca Al-Fatihah ya, tapi yang masbuk ini ya, yang terlambat. Maka ini kurang nih Pak. Ya, luruskan dikit. Ya, ini. Dan lagi kedua ya. Ya. Nah, maka sebagai makmum bapak-bapak langsung saja mengikuti ke imam, langsung takbir, langsung ruku, Allahu Akbar. Nah, ketika imam belum mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum yang tadi baru datang ya, belum sempat baca Al-Fatihah atau baru beberapa ayat, belum sempurna bacaan Al-Fatihahnya, imam sudah
ruku. Maka ketika mendapatkan tumak ninah rukunya imam, 1 rakaat ini sudah terhitung. Ya, bangun Pak. Tapi kalau seandainya posisi makmum, posisi imam tadi dari ruku misalnya, dari ruku Pak, ruku. Nah kemudian makmum baru datang, baru takbir, Allahu Akbar. Imam sudah sami Allahu liman hamidah. Bangun Pak. Nah, sami Allahu. Baru makmum mau ruku, tidak dapat, ya, baru mau ruku. Nah, misalnya terlambat, tidak mendapatkan tumak ninah rukunya imam, maka 1 rakaat ini tidak terhitung, ya. Kenapa? Karena dia sudah ketinggalan ruku dan tumak ninah beserta imam. Jadi kalau seandainya kita suatu saat masbuk, bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian posisi imam misalnya masih kita dapatkan dia dalam keadaan ruku dan tumanina, maka 1 rakaat itu kita dapatkan, ya. Tapi kalau dia sudah bangun dari ruku, sudah sami Allahu liman hamidah, baru kita mau bergabung, 1 rakaat itu kita tidak dapat. Kira-kira paham? Jelas Pak? Ya. Baik. Baik, ya. Sekalian ini juga ketika mau sujud, ya, posisi tadi sudah sami Allahu liman hamidah. Tidak, ketika mau sujud apa yang diturunkan. Jadi anggota yang wajib dalam sujud ada 7. Kaki kiri, kaki kanan, 2 terhitung. Lutut kiri, lutut kanan, 4. Kaki kemudian jempolnya, jempol kanan, jempol kiri, 6, dan terakhir adalah kening, juga dibersamakan dengan hidung. Pertama kali yang diturunkan ketika sujud adalah lututnya. Barang-barang Pak. Lututnya, lutut, baru kedua tangan, ya, kemudian kening, baru hidung. Ya. Untuk posisi kaki ngadap ke jamaah Pak, berbalik, ya, ngadap ke jamaah. Untuk posisi kaki boleh 2 cara, ya. Posisi kaki boleh 2 cara. Cuman untuk kita mazhab Syafi'i direnggangkan, dibuka. Ya, dibuka Pak. Nah, dibuka, terus jempolnya harus ditegakkan minimal. Jadi jangan sampai, ya, maju lagi dikit Pak. Sini lagi dikit. Jangan sampai kakinya dilipat begini misalnya, ya. Terlipat. Nah, ini tidak sah. Kalau jempolnya dilipat, tidak ditegakkan. Kita perhatikan rukunnya, yaitu keningnya sudah nempel, ya. Kedua tangan kalau laki-laki memang dibuka begini Pak, ya. Kemudian 2 lututnya sudah nempel, 2 kakinya minimal jempol 2 kaki harus tegak, tidak boleh dilipat. Tegakkan Pak. Nah, begitu ya, jangan dilipat seperti tadi, ya. Ya. Kan ada orang yang dia rapat gitu kan, mungkin banyak yang lihat Pak, ya. Ada yang rapat begini kan. Tapi untuk kita mazhab Syafi'i renggang, ya, jangan dirapatkan. Sunnahnya untuk kita makai hadis yang direnggangkan, bukan yang dirapatkan. Tapi kalau ada yang dirapatkan tetap sah, ya. Baik, bangun Pak. Cukup. Ya. Disilang seperti apa Pak? Contohnya. Oh, jangan, nggak ada aturannya kalau disilangkan gitu kan. Nah, ini aneh-aneh. Ya, nggak disunahkan, ya. Jadi hanya ada 2 cara saja posisi kaki. Kalau nggak seperti tadi direnggangkan atau dirapatkan. Tapi kalau disilangkan nggak ada contohnya, ya. Ya, bersilang dia. Ya. Baik, terima kasih Pak. Boleh, silakan Pak. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di dalam hadis dijelaskan innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Ketika dalam tahiyat awal, ya, setelah kita sujud, kemudian bangun untuk tahiyat awal. Maka ketika imam sudah takbir Allahu Akbar,
Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu masih posisi dalam keadaan sujud, bersegeralah bangun dari sujudnya, jangan terlalu lama jaraknya dengan imam, karena supaya cocok antara jamaah dengan imam ya. Nah, ini kadang-kadang biasanya terjadi di rakaat terakhir, di sujud terakhir. Imam sudah bangun dari sujud yang terakhir, tapi makmumnya belum bangun-bangun ya. Sudah baca tahiyat imamnya, belum bangun juga. Sudah baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, belum bangun juga ya. Sudah sholawat, belum bangun, rupanya tidur dia dari. Jadi walaupun mau makmum tadi yang membaca doa, memang kita dianjurkan dalam sujud itu agar lebih lama, terutama sujud yang terakhir. Tapi kesunahan itu kalau imam sudah bangun dari sujud, maka kita bersegera bangun dari sujud. Kita dianjurkan ketika sujud membaca 3 doa. Ya, 1 minta ketika meninggal nanti husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya, minta wafatnya husnul khotimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Minta supaya sebelum meninggal kita ini bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenarnya. Yang ketiga, minta hati kita dikokohkan, dikuatkan dalam keadaan agama Islam. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Cuman sekarang kalau posisi ketika kita berjamaah, kita di sujud yang terakhir baru baca dapat 1 doa misalnya kan, ternyata imam sudah bangun, Allahu Akbar kata imam, maka tinggalkan 2 doa tadi ya, kita langsung bangun mengikuti imam. Jadi tidak disunahkan berlama-lama sebagai makmum sementara imam sudah bangun, sudah baca tahiyat ya. Jadi begitu sunnahnya ya. Bukan kita ini aku ada amalan khusus misalnya kan, kalau lagi sujud itu bacaannya begini panjang-panjang nak minta itu. Cuman imamnya sudah bangun, kita masih belum bangun-bangun. Tidak sunnah begitu. Tetap lebih baik kita ngikuti imam. Itu yang paling sempurna supaya cocok pas antara gerakan imam dengan gerakan makmum. Ya, ketika dari sujud imam mengucapkan Allahu Akbar, maka makmum sebagai kita sebagai jamaah juga mengucapkan Allahu Akbar, langsung tahiyat akhir. Jadi kalau terjadi hal yang semacam itu, mungkin terjadi terhadap diri kita Bapak dan Ibu, ini perlu kita perbaiki karena kita diperintahkan mengikuti imam. Kalau imam bangun, kita juga bangun. Bukannya imam sudah bangun, kita menyempurnakan doa-doa kita, tidak. Jadi ini kalau kita mau lebih panjang lagi sujudnya dalam sholat sunnah. Nah di rumah, nah dipanjangkan terserah ya, nah dilama-lamakan terserah. Cuman kalau kita sebagai makmum, kalau imam sudah bangun, maka kita segera bangun. Nah, begitu Pak ya. Tuh pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan, ibu-ibu mungkin silakan. Bapak-bapak ya. Boleh Pak, silakan. Ya. Baik. Bapak dan Ibu, kita tadi kami sampaikan imam itu ya dijadikan supaya diikuti. Yang namanya ngikuti itu ya, maka bukan mendahului, bukan berbarengan ya. Namanya ngikuti dari secara urutan shaf berarti kan kita di belakang imam ya. Kemudian kita tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan bersamaan gerakannya dengan imam, apalagi mendahului imam. Kalau yang kita dahului adalah dalam takbiratul ihram, misal contoh, imam dia baru meluruskan shaf misalnya kan ke jamaah sunnah ini kan, mengingatkan jamaah lurus dan rapatkan shaf, diperhatikan jamaahnya supaya lurus. Rupanya makmum ini kelamuan imam dah luruskan langsung dia Allahu Akbar, imam belum takbir, enggak sah. Kenapa? Karena mendahului takbiratul ihramnya
imam. Ya. Ya, kalau udah jadi imam, daftar jadi imam tadi kan? Ya. Ya. Atau dia misalnya berbarengan. Kalau dalam takbiratul ihram berbarengan juga tidak sah. Bareng niat. Jadi sudah siap dia posisi sebagai makmum, imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia berbarengan. Ini juga tidak sah. Ya, untuk takbiratul ihram. Tidak boleh mendahului imam, tidak boleh berbarengan dengan imam dalam takbiratul ihram. Jadi posisinya bagaimana? Setelah imam takbir, Allahu Akbar, baru kita takbir. Itu yang paling bagusnya. Kita mendapatkan namanya takbiratul ula. Jangan lama-lama ketika imam sudah takbir. Tapi di satu sisi, di rukun-rukun yang lain, misal suatu saat ada imam, misalnya dia ruku, dia mengucapkan Allahu Akbar, belum badannya sempurna ruku, ya ternyata dikira makmum sudah ruku. Biasanya orang-orang yang tua begitu kan. Ya. Allahu Akbar belum, lalu lambat-lambatnya, lagi pelan-pelan imamnya tadi karena sudah tua, ternyata imam makmum sudah dahuluan ruku. Maka kalau dalam rukun yang seperti ini tidak sampai batal, ya. Cuman kedepannya kita harus lebih hati-hati lagi, jangan sampai lagi kita mendahului imam. Biasanya juga banyak terjadi pas dari duduk mau berdiri ke rakaat yang selanjutnya, dari duduk misalnya dari tahiyat ya. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, imam berdiri mengucapkan takbir Allahu Akbar. Cuman dia karena sudah tua tadi kan, dia mengucapkan Allah. Nah, makmum sudah berdiri duluan, sudah tegak, imamnya masih apa? Masih proses berdiri. Ini juga kita perlu perhatikan nanti. Sabar dulu, kita tunggu imam sampai sempurna berdiri, baru kita sebagai makmum baru berdiri. Jadi hukumnya bagaimana mendahului imam? Kalau dalam takbiratul ihram mendahului dan bersamaan tidak sah. Tapi kalau dalam ruku ya, sujud, i'tidal, maka ini tidak sampai batal, cuman menyalahi adab karena kita mendahului apa? Imam. Kalau sampai 2 kali terjadi ya, 2 kali ruku mendahului imam, i'tidalnya mendahului imam lagi, nah, ini bisa batal. Kenapa? Karena 2 kali mendahului imam dengan sengaja ya. Ya tadi imam mestinya diikuti, dia malah mau dijadikan ikuti, padahal makmum apa? Mendahului imam. Jadi perlu kita perhatikan bapak-bapak, jangan sampai kita mendahului pergerakan imam. Sunnahnya itu setelah imam sempurna. Jadi ketika imam ruku, sudah ruku sempurna, baru kita ruku. Ketika imam, jangan buru-buru kita ya, kata imam sami Allah wa liman hamidah, nanti kita, karena dia baru mengucapkan sami Allah wa liman hamidah, baru ketika imam tegak, sudah posisi tegak, tidak makmum sami Allah wa liman hamidah. Biasanya kita tuh baru ada kode Allahu Akbar dari imam, kita langsung ikut. Tidak, padahal sunnahnya itu sempurna dulu gerakan imam dari i'tidal, sujud Allahu Akbar, ketika imam sudah sujud baru kita ngikut sujud. Itu tidak akan terjadi hal-hal atau mendahului imam ketika kita nunggu sempurnanya imam dalam rukun sholat ya. Jadi kesimpulannya begitu Pak ya, jangan mendahului imam ya, sebagai adabnya. Kalau 2 kali secara sengaja, sholatnya bisa jadi batal. Ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu silakan. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lewat zuhur, terus kita masih kedua kan, imam itu beda. Kita kan berdepet. Ternyata begitu kita lagi sholat, ada yang datang. Nah, kita yang mundur atau mereka manusia itu apa? Kalau kita yang lagi jadi makmum kan kedua kan, kita kan agak berdekatan. Begitu ada yang datang, posisi kita yang jadi makmum kedua yang pertama ini. Nah, ini kami contohkan lagi, dan ini butuh 3 orang Pak, maju 3 orang sini Pak, yang masing-masing muda ya. Nah, biar jelas ya, kalau ada contohnya langsung yang bertanya jadi ya 2 lagi Pak, 2 lagi. Nah, yang masih muda jadi. Nah, kebanyakan kalau 4 Pak, 3 saja. 1 lagi Pak. Baik, 1 orang masih nunggu dulu di sana Pak. Tunggu sebentar Pak ya.
Ketika sholat berjamaah cuma 2 orang ya, ini misalnya tadi kan transit, mampir di suatu masjid dalam keadaan perjalanan, sholat berjamaah cuma 2 orang. Maka posisinya begini ya, sunnahnya jangan kita seperti kita berjamaah seperti ini, ada yang sini, ada yang belakang, enggak. Jadi yang penting jangan sampai sejajar antara tumitnya imam dengan tumitnya makmum. Yang jadi patokan adalah tumitnya yang belakang. Nah, ini sudah cocok gitu ya, enggak mendahului imam. Jangan jangan lagi mendahului ya tadi kan, jadi makmum tapi tumitnya lebih depan, berarti bukan makmum. Nah, jadi ini posisi yang paling baik adalah sebelah kanan ketika sholatnya berjamaah. Nah, tiba-tiba ya datang satu lagi. Maka ngambil dari mana posisi datang makmum satu lagi? Posisi sholat berjamaah 3 orang sekarang kan? Dia ngambil di sebelah kiri, Pak. Luruskan ya dengan yang makmum yang belakang, yang tumit belakang. Nah, baru takbir Allahu Akbar. Jadi begini kondisi ketika sholat berjamaah. Jangan ngambil ke kanan misalnya, Pak, malah ngambil sini, tidak. Ini nggak begini caranya ya. Atau jangan juga ke belakang sholat belakang, enggak ya. Tapi kalau sunnahnya ketika sholatnya berjamaah baru 2 orang, kita baru ada makmum tadi. Yang ketiga sunnahnya di sebelah kiri imam. Nah, ini banyak yang belum melakukan kan? Ya, karena kita belum mengerti tadi. Jadi ini kejadian ketika ada imam yang baru lagi. Satu lagi datang misalnya, nah, maju satu lagi, Pak. Satu lagi maju, Pak. Berarti sholatnya jadi 4 orang, Pak ya. Kalau cuma 3 orang sampai selesai sholat begini, tapi ternyata ada lagi yang ngikut, maka sholatnya di belakang imam posisi. Nah, ya. Oke, Pak Sabar. Ya. Kalau mau nepuk ya, misalnya mau nepuk imam, kita mau nepuk, maka takbir dulu. Ada orang misalnya sholat sendirian gitu kan, kita mau ngikuti dia berjamaah berarti kan, maka kita dekati dia, contohnya berdua tadi ya, maka dekati dulu seorang yang lagi sholat tadi, takbir dulu, Allahu Akbar, baru nepuk. Begitu tata caranya ya. Jadi takbir dulu baru nepuk. Kita tidak, kadang-kadang banyak kejadian nepuk dulu baru apa? Bedanya apa? Kalau kita dalam keadaan sudah memasuki sholat, baru kita nepuk, ya nggak batal, karena kan posisi kita dekat dengan imam tadi kan. Kita cuma satu gerakan, ya. Berarti ngajak sholat berjamaah. Tapi kalau belum takbir, ya. Tiba-tiba ada seseorang lagi sholat khusyuk ya, langsung tiba-tiba ada tangan di belakang ya, kalau jantungan kaget, Pak ya, iya, belum siap tahu-tahu ada tangan ngaku gitu kan. Ya, makanya sunnahnya apa? Sudah takbir dulu baru apa? Baru nepuk. Ini kalau seumpama terjadi. Jadi bukan nepuk dulu baru takbir, tapi takbiratul ihram dulu baru nepuk. Nah, sekarang posisinya 4 orang sholat. Nah, maka yang keempat ini adalah ngambil posisi di belakang imam ya. Kemudian 2 orang mundur secara perlahan-lahan, pelan-pelan ya. Jangan begitu, Pak. Istirahat dulu, ulang ya. Jadi cara mundurnya ya. Kenapa? Karena kan posisinya jamaahnya sudah jadi apa? 4 ini kan sama imam kan? Maka mundur pelan-pelan. Enggak apa-apa. Ya. Istirahat. Ya. Mundur lagi, istirahat, ya. Mundur lagi, istirahat. Coba ulang, ya. Tapi setiap 1, 2 harus istirahat. Jangan 1, 2 istirahat. Istirahat. 1, 2 istirahat lagi, mundur lagi, 1, 2. Nah, kalau seandainya masih belum lurus juga dengan makmum, sekali lagi tidak apa-apa, ya. Kenapa? Karena ketika kita mundur 1, 2, terhitung 2 gerakan, tidak sampai batal, ya. Mundur lagi 1, 2, terhitung 2 gerakan, asalkan harus berhenti dulu. 1, 2, belum juga lurus boleh nambah lagi. Tapi kalau 3 batal ya. 1, 2, 3. Nah, ini bisa batal. Jadi 2 kali istirahat. 1, 2 istirahat. 1, 2 istirahat lagi. Masih belum lurus juga, mundur lagi, enggak apa-apa. Kalau seandainya masih belum juga, masih tetap boleh. Yang penting setiap 2 gerakan harus istirahat. Nah, jadi begini, luruskan, Pak, yang tadi. Nah, ya, ulang lagi, ya. Mundurnya pelan-pelan, 1, 2 istirahat, ya. 1 gerakan,
dua, harus istirahat. Nah, mundur lagi satu, dua, istirahat. Sekali lagi mundur lagi, kemudian istirahat. Masih misalnya belum lurus lagi, kita tidak apa-apa, mundur lagi dikit. Luruskan dengan nah, begini ketika sholatnya berjamaah lebih dari apa makmumnya dua. Jadi bukannya misalnya tadi yang dua tadi dari sini, ternyata datang makmum baru lagi misalnya kan, apa-apa. Bukannya ngambil ke sebelah kanan, misalnya maju sini. Dah, bukan begini ya. Atau ngambil misalnya ke kiri sini misalnya. Ngambil ke sini baru datang tadi ya. Tidak. Tapi dari shaf yang belakangnya imam. Ya, begitu caranya. Nah, kalau seumpama tadi misalnya kan karena mungkin nak nepuk tadi ya, maka maju dulu tadi. Posisi maju dulu lah. Takbiratul ihram posisi cuma di belakang imam. Karena nak ngikuti misalnya, belakang imam maju lagi dikit. Kalau nak nepuk ini kan, nak nepuk ya, maka takbiratul ihram dulu ya. Allahu Akbar, baru nepuk imam. Nepuk imam saja dia usah makmum. Imam, berarti ini kode ini kalau ngerti ya, kalau ngerti ini berarti sholatnya apa? Ngajak berjamaah. Kalau seandainya nepuk makmum juga boleh, misalnya tepuk makmum. Nah, berarti kode supaya makmumnya mundur ya. Maka tadi setelah menepuk mundur dulu. Bukan ini Bapak yang duluan. Tadi kan posisinya tadi nepuknya agak tengah kan? Mundur dulu dikit. Nah, ya, sampai posisi di shaf baru yang lainnya mundur ya. Oh, ini yang bertiga ya. Bentar ya. Posisi misalnya sholatnya berjamaah cuman 3 orang ya. Satu imam dengan 2 makmum. Tadi misalnya contoh. Ini ya. Baik. Ini kan sunnahnya kalau 2 orang begini kan. Tapi posisi makmum ya, sebenarnya yang paling sempurna kalau baru 3 orang, ada imam, ada makmum, yang paling afdol adalah ngambil ke sebelah kiri. Itu yang paling bagus. Tapi seandainya mungkin makmum ini sebenarnya dia ngajak ke belakang misalnya kan, maka posisi ke sini ya, takbiratul ihram dulu ya. Takbiratul ihram dulu ya. Kemudian setelah takbir baru nepuk ke makmum ya. Kemudian makmum mundur. Ini tetap sah, boleh juga. Cuman yang paling sempurna adalah di posisi kirinya imam. Karena apa? Karena posisinya cuman berjamaah 3 orang. Tapi yang caranya ini tadi tetap sah. Ya, tetap sah. Ya. Gitu Pak ya. Ada lagi pertanyaan Pak? Silakan tadi. Ya. Ini ibu-ibu ya. Baik, ini banyak kejadian Pak ya. Kita misalnya di perjalanan ataupun misalnya kita mampir di suatu masjid ya, kita sudah sholatnya ba'diyah. Banyak ini kan kejadian kan? Setelah sholat zuhur berjamaah, asar, maghrib misalnya isya ya berjamaah, kita sholat ba'diyah. Nah, pas kita mungkin ba'diyahnya itu kita memang disunahkan Pak. Makanya banyak jamaah itu setelah kita sholat fardu ke sholat sunnahnya itu jangan di situlah. Sunnah kita berpindah ya. Kenapa? Karena nanti tempat yang kita gunakan untuk sholat akan menjadi saksi. Itu alasannya ya. Setelah sholat berjamaah, tadi kan sholat fardu, misalnya maghrib ya. Setelah sholat maghrib berjamaah, kita kan disunahkan sholat ba'diyah. Ba'diyah maghrib, zuhur, mungkin apa? Nah, kemudian isya misalnya, kita ba'diyahnya agak di pojok begitu, di belakang. Tiba-tiba ada kawan kita dari luar, mungkin orang-orang yang mampir transit tadi kan, dia baru datang. Nah, rupanya dia setelah dia takbir, bahkan ada yang langsung nepuk deh kan, setelah dia takbir, dia nepuk kita, ngajak sholat berjamaah. Padahal kita sholat sunnah. Nah, maka ini kita nggak usah dibatalkan kalau seperti itu ya. Kalau kejadian seperti itu, makmumnya tadi, imam yang sholat sendirian pertama tadi, dia sholatnya ba'diyah ini kan. Ada orang datang, dia mau sholat fardu ya. Maka teruskan saja sholatnya imam. Jadi dia sholat yang dia niatkan ba'diyah tadi, sholatnya makmum dia sesuai dengan dia niatkan. Jangan sampai dibatalkan misalnya kan. Bapak-bapak tadi karena sholat ba'diyah
tiba-tiba ada yang nepuk, Pak aku ba'diyah, batal kalau itu ya. Pak sholat sunnah enggak ya, teruskan saja, enggak apa-apa, tetap sah gitu ya. Sholatnya imam sesuai dengan gerakannya imam, niatnya imam, sholatnya makmum sesuai dengan niatnya makmum. Misalnya imam tadi karena dia cuma ba'diyah 2 rakaat, sementara makmum tadi dia niatnya sholat zuhur kan, maka setelah imam salam dia nambah lagi 2 rakaat. Ini tak apa-apa, tetap boleh ya, tetap sah. Ya. Ini tidak usah ragu-ragu, kita akhirnya memanlah ini ya, aku sholat sunnah, dia sholat fardu, akhirnya dak ketahanan, dia jawab sunnah aku nih Pak, katanya batal ya. Teruskan saja, tetap sah. Jadi ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu silakan, boleh Pak ya. Mana Pak, diulang? Baik. Nah, dalam sholat ada namanya rukun qauli, ada namanya rukun fi'li ya. Rukun qauli adalah rukun yang harus diucapkan. Di antaranya adalah surat Al-Fatihah. Harus betul-betul diucapkan seukuran telinga kita masing-masing. Nah, suatu saat misalnya imam ini fatal, rusak dalam bacaan surat Al-Fatihah. Bisa jadi merubah huruf, misalnya alamin ya, pakai ain dia ganti menjadi hamzah misal ya. Alhamdulillahirabbil alamin katanya. Jelas terdengar oleh telinga. Dia bukan mengucapkan a tapi a. Maka kita posisi seperti itu ketika imam mengucapkan hamzah padahal semestinya ain, berubah artinya. Kalau alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah Tuhan semesta alam, tetapi digantinya oleh imam tadi alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah Tuhannya penyakit, batal. Maka kalau seperti itu kita sebagai makmum kan kita kedengaran kan merubah, maka kita niatnya mufaroqah. Namanya mufaroqah itu niat misah dari imam. Kenapa? Karena kalau diteruskan enggak jadi, enggak sah, batal salatnya karena rusak dalam rukun qaulinya itu rusak imamnya, batal karena merubah huruf. Atau misalnya di tasdid kurang, misalnya wajib dalam tasdid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kedengaran jelas di telinga kita sebagai makmum, imamnya baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas betul enggak pakai tasdid. Maka mulai saat itu ya kita niatnya mufaroqah. Kan niat cuma dalam hati. Saya niat misah dari imam, misah dari jamaah. Jadinya kita sholat sendirian. Kalau kita nggak misah, imam tidak sah, makmum tidak sah. Kenapa? Karena cacat ini bukan di sunnah ini, cacatnya di rukun yang wajib ya. Maka ketika cacat dalam rukun sama-sama tidak sah, daripada harus ngulang lagi, mendingan kita mufaroqah. Namanya mufaroqah itu misah dari imam. Mulai saat itu dalam hati boleh, bahasa Indonesia boleh dalam hati ya. Saya niat misah dari imam, berarti kita jadinya sholat sendirian. Jangan diucapkan. Kalau diucapkan batal gitu Pak ya. Kedengaran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aku niat misah dari imam. Kedengaran ya kita kan batal kalau kita niatnya apa? Misah. Jadi niatnya dalam hati. Ketika memang jelas dalam rukun qaulinya dia merubah ataupun mengurangi tasydidnya ya. Mengikuti secara gerakan, tapi sebenarnya kita sudah misah dari dia. Ya, jadinya kita nggak berjamaah lagi nih ya. Kita jadinya sholat sendiri. Pas dia ruku, kita tetap apa? Ruku. Karena kalau kita mendahului jadi fitnah nanti kan. Ya, posisi kita sholat berjamaah. Imamnya jelas tadi kan misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia nggak pakai rasin kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan? Dengaran kita harus mufaroqahnya dalam hati. Pas dia ruku kita ikut ruku, tapi niat kita sudah misah dari imam. Pas dia tidak sami'allahu liman hamidah, kita ikut tidak. Tapi kalau kita mufaroqah, misalnya karena dia tadi imamnya salah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lah kita misalnya dahuluan ruku, dahuluan i'tidal, padahal salat berjamaah, itu akan ribut nanti ya, timbul fitnah ya.
Maka solusinya kalau terjadi hal yang semacam itu tadi, bapak-bapak, ibu-ibu, kita niatnya mufaroqah, misah dari imam. Kalau memang sampai merubah huruf atau mengurangi tasdid dalam rukun qauli, ya, itu solusinya, ya. Ya. Nah, kalau yang zuhur sama asar kan kita tidak ketahuan, ya. Nah, makanya nanti ketahuannya ketika sholat jahar. Dilala rupanya dia tidak dapat jadwal jahar, kan dapatnya yang sir. Ya, maka tetap kita posisikan yang terbaik memang imam yang kita dengar ketika dia jahar bagus, maka dijadwalkan untuk zuhur juga boleh, kemudian juga asar. Jangan dia cuma dijadwalkan yang sir saja, kan, yang pelan saja, sementara kita nggak pernah mendengar apa bacaan jaharnya pas bacaan sholat yang keras. Jadi pas nanti dia baca mungkin sesekali pas, atau mungkin dia Jumat sebagai petugas, kan, atau mungkin dia ada jadwal yang jahar, kelihatan nanti, oh rupanya kecacatan di sini. Maka nanti di dalam sholat sirnya ini perlu dimusyawarahkan, dia harus diganti mau atau tidak, karena ini berhubungan dengan jamaah, ya, dengan sah dan tidaknya sholat. Karena ingat, ini adalah rukun qauli, rukun yang harus diucapkan. Baik, ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu, silakan. Ya. Boleh, silakan, Pak. Kita lagi dalam keadaan perjalanan, kita sholatnya sholat jamak, ya. Ya. Baik. Ketika kita dalam perjalanan, bapak dan ibu, ada keringanan namanya sholat jamak, sekaligus juga dikosor. Mampir di suatu masjid, kita niatnya jamak, ya, sekaligus dikosor, misalnya zuhur dengan asar. Pas lagi melaksanakan sholat zuhur, ada orang yang datang, misalnya gitu, kan, datang ingin mengikuti kita sholat berjamaah, sama seperti yang tadi. Jadi yang imam sesuai dengan niatnya imam, dia zuhurnya dijamak dan dikosor, ya. Kemudian makmum sesuai dengan niatnya makmum, boleh begitu, ya. Gak usah kita batalkan, gak usah kita tegur kalau begitu, kan. Aku sholatnya jamak kosor, Pak, batal, ya. Jadi teruskan saja sesuai dengan gerakan kita. Nah, misalnya dilepas, misalnya, kan, kita niat sholat zuhurnya di jamak dan kosor, ada orang yang baru datang di belakang kita, kan, tidak kenal kita, tiba-tiba dia ngikuti apa, mau ngimam dengan kita, rupanya dia pas, misalnya, kan, dia juga pengen apa, jamak dan kosor, lebih bagus lagi, jadi sesuai, ya. Tapi kalaupun tidak sesuai, ada yang misalnya dia sholat zuhur biasa, kita kemudian jamak dan kosor, tetap sah, ya, sesuai dengan niat masing-masing. Imam teruskan niatnya imam, makmum teruskan niatnya makmum, ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Nah, kalau seumpama memang yang paling bagus, ya, ketika kita di perjalanan, ya, kita nyari seseorang itu yang untuk berjamaah dari awal yang sesuai sepakat dengan sholat kita. Misalnya sama-sama baru masuk masjid, Pak, kita sholatnya jamak kosor, gitu, kan. Jadi dari awal itu seragam sholatnya antara imam dengan makmum supaya pas. Jadi pas kita masuk masjid, ada orang, ini sudah selesai sholat berjamaah, ya. Misalnya sudah jam 1, kita baru mampir, ada orang baru datang, kita sepakati, kita sholat berjamaah, Pak, ya, jamak dan kosor, dahulukan zuhur dulu, jadi sepaket. Tapi suatu saat, misalnya, kan, imam seseorang tadi dia sholatnya sholat zuhur dengan asar jamak kosor, dia niatnya zuhurnya kedua, kan. Sementara orang baru datang ini dia niatnya nggak dijamak dan nggak dikosor, dia niatnya sholat zuhur biasa, misalkan. Maka setelah seorang yang tadi dia sholat zuhurnya 2 rakaat, kan salam, ya. Nah, sementara yang jadi makmum tadi dia baru 2 rakaat, maka imam salam, dia tetap harus nambah 2 rakaat, begitu, ya. Jadi jangan ikut salam karena dia nggak niat jamak, tidak niat kosor. Ada lagi pertanyaan? Silakan, Bu. Ya, Pak.
Nah ini Bapak Ibu-Ibu ya, terutama yang jadi imam, namanya perlu imam, kalau dipilih jadi imam perlu jadi imam yang bijaksana. Artinya perlu jangan hanya mengukur kadar ukuran dia saja, tapi juga perlu mempertimbangkan jamaah. Ini biasanya terjadi di sholat sir biasanya kan, sholat zuhur asar. Imamnya sudah ruku, makmumnya belum selesai baca al-Fatihah. Ini sebenarnya permasalahan perlu juga. Ini adalah permasalahan dari imam, karena imam terlalu cepat. Atau biasanya terjadi di sholat yang jahar, tapi nanti pas rakaat yang ketiga dan keempat. Pas rakaat pertama bacaan rakaat pertama al-Fatihah karena jahar, pelan, santai. Rakaat yang kedua karena jahar lagi, pelan, santai. Tapi pas rakaat yang ketiga, makmum lagi baca Maliki Yaumiddin, imam sudah ruku. Beda ukuran dia itu. Jadi kalau pas lagi jahar lambat, pas yang sir cepatnya luar biasa. Maka ini perlu dirubah. Sebagai imam kita ini bau jamaah, bukan cuma sholat sendiri. Kira-kira secara umum makmumnya sudah selesai belum al-Fatihahnya? Ya. Kalau kira-kira belum selesai, karena misalnya kita pertimbangkan ini secara mungkin ada kedengaran dari belakang kita baru sampai iya karena berdua iya karena nasta'in, nunggu sebentar ya. Makanya kita juga jangan terlalu bacanya cepat. Tapi kalau memang kejadian begitu ya, imam sudah ruku kemudian kita belum selesai baca al-Fatihah, kita wajib menyelesaikan bacaan al-Fatihah ketika kita sebagai makmum yang muwafiq, namanya makmum yang memang dari awal menyocoki sesuai dengan gerakan imam. Allahu Akbar kata imam, posisi kita sudah di masjid, kita ngikuti imam. Kita belum selesai baca al-Fatihah. Al-Fatihah adalah rukun bagi imam dan makmum. Rupanya imam lah ruku, kita baru nanggung, baru ihdinas siratal mustaqim. Jangan sampai kita tinggalkan bacaan sisanya, tetap harus dibaca. Ya. Cuman kalau yang tadi, yang ditanyakan tadi, memang imamnya yang terlalu cepat. Maka kami sampaikan bagi para imam ya perlu mempertimbangkan jamaah, jangan terlalu cepat. Ya. Ketika terjadi, maka kita jangan sampai belum menyelesaikan ngikuti imam, tapi kita harus tetap selesaikan bacaan al-Fatihah kita, baru kita nyusul imam. Walaupun imam sudah i'tidal, kita belum selesai bacaan al-Fatihah, tetap harus disegerakan bacaan al-Fatihah. Karena bacaan al-Fatihah adalah rukun bagi makmum maupun bagi imam. Ada lagi silakan. Boleh, Mak. Menolak kalau seingat kami tidak pernah terdengar anjuran ataupun tata cara menolak menjadi imam ya. Misalnya tadi pas kita mungkin suatu saat masbuk ya, ataupun mungkin kita bermakmum dengan seseorang sementara dia tadi tidak mau dijadikan sebagai imam. Nah, kami belum menemukan bagaimana tata caranya dia ini nggak mau menolak jadi jadi imam. Apakah miring begini atau belum kami temukan itu Pak. Jadi dia cara nolaknya begini atau begini belum kami temukan. Yang jelas sebenarnya malah dianjurkan berjamaah ya. Sebenarnya misalnya kan tadi posisi dia masbuk tadi kan, sudah selesai jamaah dia masbuk, baru tinggal serkat lagi kan, serkat lagi karena dia kurang satu rakaat. Tiba-tiba ada yang datang misalnya kan, ada yang baru datang. Nah, yang baru datang ini ingin bergabung ke dia, ingin menjadi sholat berjamaah. Yang paling bagus, yang paling afdol ya sudah
bergabungnya. Yang tadi kan dia niatnya sebagai makmum, sekarang karena ada di belakangnya orang ingin berjamaah dengan dia, dirubah niatnya jadi imam. Belum kami temukan ya yang tata caranya nolak jadi imam. Ya, mungkin ada, cuman belum kami temukan. Ya. Dalam ya. Ya. Ulang sekali lagi, Pak. Berarti tetap dia harus mengikuti sesuai dengan yang dia niatkan, ya. Misalnya kan tadi posisi imam ya, imam sudah salam tadi kan, misalnya kan, dia imamnya niatnya sholat jamaah kan, kemudian ternyata dia sholatnya biasa tadi kan, imam sudah salam ke kanan, ke kiri, nah maka dia karena niatnya nggak niat jamaah tadi, misalnya ada seseorang yang bergabung tadi, tetap harus wajib dia berdiri, walaupun imam sudah salam. Ketika dia tidak niat untuk dikosor, ya, untuk di jamaah, untuk dikosor. Ya. Jadi dia nggak boleh mengikuti gerakan imam, harus nambah. Makanya yang lebih bagus tadi kita sholat berjamaah itu cocok, pas gitu kan. Imam sholat jamaahnya maghrib dulu, kita maghrib dulu. Imam sholatnya isyanya dikosor, kita juga dikosor supaya lebih pas, lebih seragam. Ini yang paling bagus. Ya. Tapi kalau kejadian seperti tadi, maka makmum harus sesuai dengan gerakannya, dengan bilangan rakaat makmum. Baik, ada lagi? Silakan, Pak Ibu. Bis ya. Silakan. Baik, kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikianlah pengajian kita pada pagi hari ini. Baiklah, kita sama-sama kita tutup dengan sama-sama melapaskan hamdalah alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kanjeng Nabi abtina deka ayunan ongku ngamponga ongku paratu